Inilah perbedaan otak manusia modern dengan otak manusia primitif. Dalam buku Keanehan dan Keajaiban Cara Kerja Otak ini disebutkan kalau sebenarnya otak manusia itu selalu berevolusi. Dari yang semula otak primitif sekarang semakin berevolusi menjadi otak manusia modern. Otak manusia itu sebenarnya adalah perkembangan dari otak reptil dan otak mamalia yang sudah berevolusi selama ratusan ribu hingga jutaan tahun. Otak mamalia dalam tubuh manusia sendiri adalah hasil evolusi dari otak reptil yang dulunya merupakan organisme pertama yang menghuni daratan. Tapi apa yang membuat manusia derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan hewan-hewan lain? Yakni otak manusia itu terus berevolusi menjadi otak manusia modern. Manusia sebenarnya memiliki 3 jenis otak dalam tengkoraknya, yakni otak reptil yang terdiri dari batang otak dan cerebellum atau otak kecil, lalu otak mamalia yang merupakan sistem limbik manusia yang mengkontrol memori, kebiasaan, kemelekatan, dan emosi, serta otak manusia modern atau neokortex yang memungkinkan manusia untuk berpikir logika dan berkesadaran. Otak reptil adalah otak primitif manusia yang dulu paling banyak digunakan oleh manusia purba yang belum berevolusi semaju sekarang. Otak primitif manusia otomatis membatasi manusia untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya primitif saja, yakni untuk bertahan hidup. Dan ini berkutat seputar insting bertahan hidup manusia serta respons survival mode atau mode bertahan hidup manusia. Manusia pada dasarnya punya 3 jenis survival mode umum, yakni fight, flight, atau freeze. Dalam keseharian, manusia modern menggunakan survival mode-nya dalam bentuk emosi-emosi negatif seperti marah, sedih, stres, melekat pada sesuatu, benci, iri, atau takut. Sedangkan neokortex adalah perkembangan dari otak mamalia yang memungkinkan manusia untuk berpikir selayaknya manusia modern, yakni memiliki kesadaran, bisa memusatkan perhatian, menciptakan persepsi, berpikir logis, bisa menalar, mengambil keputusan, dan menyelesaikan suatu masalah. Semakin maju sebuah peradaban, maka neokortex manusia juga semakin berkembang. Semakin maju neokortex manusia, maka peradaban juga semakin canggih. Neokortex ini bersifat fleksibel, adaptif, dan responsif. Sedangkan otak reptil manusia itu bersifat statis dan sudah diatur dengan cara-caranya sendiri. Otak reptil manusia juga berguna bagi manusia untuk bertahan hidup, sedangkan otak neokortex berguna untuk mengembangkan pemikiran dan kesadaran manusia. Nah, sekarang ini kita sedang bergerak dari peradaban yang semula 3D, perlahan-lahan mulai berubah menjadi peradaban 5D. Dulu kesadaran otak kita masih berkutat seputar pemikiran-pemikiran otak reptil, yakni bertahan hidup yang didominasi oleh reaksi mempertahankan kehidupan atau survival mode. Sekarang kesadaran manusia sudah berkembang ke arah 5D, di mana di sini kehidupan kita menjadi lebih cerdas, lebih kreatif, lebih merdeka, dan lebih spiritual. Pada intinya, kesadaran kita sedang mengalami kenaikan secara signifikan, dan otak adalah organ manusia untuk berkesadaran. Pada intinya, kalau dulu manusia berevolusi secara fisik, sekarang kita sedang mengalami evolusi secara kesadaran otak. Jadi ke depan, evolusi neokortex manusia sebagai pusat kesadaran bisa jadi akan semakin maju. Bisa jadi neokortex manusia menjadi lebih tebal daripada sekarang, atau ada sambungan-sambungan tertentu antar bagian otak yang semakin bertambah, sehingga kesadaran kita mengalami peningkatan yang lebih baik. Jadi kalau kalian menemui ada orang yang sikapnya itu keras kepala, mudah marah, gampang ke-trigger, masih suka iri sama orang lain, hidup dalam ketakutan, stres, depresi, cemas, dan mudah panik, itu artinya dia masih hidup dalam kesadaran 3D, dan dia dominan menggunakan otak reptilnya, alias otak primitifnya. Kalau kita terus-menerus menggunakan otak reptil ini, maka kita juga sulit untuk sembuh dan bergerak menuju sistem kesadaran yang lebih tinggi atau 5D. Disinilah gunanya laku-laku spiritual seperti meditasi, mindfulness, atau laku spiritual lain untuk membersihkan mental dan jiwa manusia. Karena kalau mental dan kejiwaan manusia sehat, maka manusia bisa bergerak naik ke kesadaran yang lebih tinggi atau 5D dengan mudah. Karena itu semua berkaitan dengan kesehatan serta keajaiban otak yang masih banyak yang belum kita eksplor.